Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fispiantika dari program studi akuntansi akan mempresentasikan tentang fotografer dengan NIM 43219010081 dan tim saya terdiri dari saya sendiri sebagai project manager dan rekan saya Ibnu Maliki Chandra sebagai graphic designer, Nala Pratiwi sebagai account eksekutif dan Fiskri Kiski sebagai fotografer. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang problems yang ada pada fotografer. Yang pertama, persaingan antar studio foto yang ada, persaingan biaya dan nilai upah jasa antar studio, persaingan kualitas alat, program studio lain yang bisa membuat kita rugi, naiknya harga pasar atau harga cetak dan album. Solusinya itu ada strength yang dapat diartikan karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi perusahaan untuk meraih sasaran kinerja strategis. Contohnya itu ada inovatif, ada penggunaan teknologi terbaru dan harga yang sesuai. Dan ada pun kelemahannya, jadi kita harus mengetahui kelemahan yang terjadi pada fotografer ini itu ada di weakness, yaitu dapat menghalangi atau melemahkan kinerja organisasi. Jadi yang terjadi pada fotografer ini dengan pelayanan yang kurang cepat, kualitas hasil kurang memuaskan, karyawan yang terkadang tidak ramah, itu akan kita perbaiki untuk kedepannya dan akan menjadi lebih baik lagi. Yaitu selanjutnya ada opportunity, yaitu ada karakteristik dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih atau melampaui sasaran strateginya. Itu yang pertama, ada struktur demografis masyarakat, nama besar Fujifilm, dan trade juga lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi meraih sasaran strategis yang telah diterapkan. Itu ada penggunaan digital kamera atau berkamera. Terus ada menjamurnya layanan cetak digital dan kilat. Target customer menurut target market mempertimbangkan 5 pola produk specialization. Sedangkan untuk jasa studio fotografi ini menentukan target pasarnya bisa ditetapkan di selective specialization. Maksudnya adalah jasa studio fotografi ini memiliki segmen yang tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi, akan tetapi masing-masing segmen menjanjikan uang. Seperti jasa studio fotografi ini berfokus pada event-event seperti lomba modeling, pameran busana dari desainer, penerbitan produk-produk baru. Akan tetapi ketika studio foto ini tetap mau melayani konsumen tersebut, jasa fotografi ini juga bisa menentukan target pasar di full market coverage, yaitu jasa studio fotografi ini berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan untuk menciptakan kepuasan konsumen. Adapun market sizingnya, yaitu sejak 2,5 tahun beroperasi, Frame a Trip menangkap demografi konsumen yang kerap menggunakan layanan. Segmentasi pasar terbesarnya adalah generasi milenial, didominasi gender perempuan dan berstatus baru berkeluarga dengan anak satu. Demografi layanan Frame a Trip milenial jadi kata kunci penting dalam kaitannya dengan potensi pasar. Endra memaparkan berdasarkan data BPS, kurang lebih 33% dari populasi Indonesia ada di kalangan tersebut. Mereka merupakan early adopter teknologi sebagai native adopter sehingga relatif cepat merespon konsep baru seperti layanan sewa fotografer profesional. Di satu sisi terdapat kultur sosial media. Pola tersebut turut mengubah travel journey menjadi momen mikro, yaitu dreaming, planning, booking, expressing, dan sharing. Dari sini dapat terlihat generasi milenial saat jalan-jalan tidak hanya mementingkan proses experience jalan-jalannya saja, tapi juga sudah lebih mewajibkan sharing ke sosial media serta mencari inspirasi jalan-jalan atau dreaming dari sosial media. Terus adapun kompetitor dan positing. Positingnya itu suatu strategi untuk membangun kepercayaan, keyakinan kompetisi bagi konsumen. Positing adalah bagaimana perusahaan dapat kepercayaan pelanggan untuk dengan sukarela mengikuti perusahaan. Yang pertama, ada nilai lebih dari jasa studio ini dapat memberikan pelayanan fotografer yang handal dan sudah berpengalaman. Yang kedua, ada lokasi yang mendukung, terletak pada di tengah-tengah kota.
pasar dari jasa studio fotografi ini adalah dari tingkatan menengah ke atas, dari mulai foto model hingga membuat pelayanan promosi produk. Akan tetapi kami bisa melayani konsumen yang membutuhkan jasa studio fotografi untuk acara prewedding dan pernikahan. Adapun monetization atau bisnis model, yang pertama itu direktur sebagai pimpinan dalam perusahaan atau bisa sebagai pemilik perusahaan. Yang kedua manajer, ada 3 manajer dari pendirian usaha, ada manajer keuangan, pemasaran dan operasional. Ada syarat minimal kompetensi yang harus dimiliki masing-masing bagian, yaitu bagian mampu mengajarkan atau ahli dalam bidang masing-masing, mengajarkan sesuai dengan bagian keahlian masing-masing atau profesional, setidaknya pernah belajar atau mempelajari bidang yang telah ditekuni, benar-benar menguasai alat yang menunjang pekerjaannya. Milestones-nya yang pertama ada kehandalan, kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan cepat, tepat, dan kemampuan untuk dipercaya, terutama diberikan jasa secara tepat waktu dengan sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan setiap kali. Yang kedua ada daya tangkap atau responsif, kemampuan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen. Yang ketiga ada asuransi atau jaminan, karyawan yang memberikan jaminan berupa kepercayaan diri kepada konsumen dan menjaga profesi pelanggan sehingga pelanggan merasa aman saat menggunakan jasa pelayanan perusahaan. Yang keempat ada empati, merupakan sikap kontak ponsel maupun perusahaan untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan konsumen, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan. Yang terakhir itu ada produk-produk fisik, tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi serta lainnya yang dapat harus dalam proses jasa. Adapun atau funding needs atau allocation. Nah, di sini ada kita konsep apa namanya? Inian awalnya, modal awalnya kita untuk beli kamera, lampu studio, light stand, softbox, umbrella light, trigger, layar pas foto, komputer, printer, kamera Canon, lensa, kamera Nikon, itu kita habis sebesar 50 juta untuk modal awalnya. Tetapi dengan modal segitu kita dapat keuntungan yang lebih dari foto model yang sudah kami terapkan. Nah, adapun marketing dan customer-nya, pertama ada iklan, itu merupakan bentuk komunikasi non-personal yang biasanya terdapat di koran-koran, radio, TV, majalah, atau internet. Promosi penjualan atau sales promotion biasanya berupa bujukan langsung kepada konsumen, hadiah langsung, kupon, atau paket penyerta. Cepat daripada pengaruh periklanan. Penjualan memiliki segi positif dan negatif sebagai produsen. Sebagai positifnya adalah karena banyak alat promosi penjualan yang dapat menarik perhatian, dapat mengubah sifat pasif pembeli terhadap suatu produk. Sedangkan segi negatifnya adalah di antara alat-alat promosi ini ada sesuatu yang menimbulkan kesan bahwa produsen mengkhawatirkan kelancaran produknya. Dan apabila ada yang berminat untuk foto model dari untuk pernikahan atau untuk wisudaan, bisa menghubungi kontak kami dengan nomor 0895 6359 39916 atau meng-email dengan fotografi@gmail.com, atau bisa langsung datang ke alamat kita, yaitu di Jalan Penggilingan, Jakarta Timur, Cakung. Ini ada website juga, www.photographer.com. Oke, segitu aja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.